Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, nama saya Yustika Kristiana dan teman saya Fitria Dwi Lestari dan Lelesa Evernia. Di sini kami akan mempresentasikan teori yang mempengaruhi model kebidanan, yaitu teori Reva Rubin. Siapa sih itu Reva Rubin? Reva Rubin adalah seorang bidan USA. Rubin mengembangkan penelitian dan teori tentang kesehatan ibu dan anak, khususnya ibu bersalin. Penelitian dan pengamatan dilakukan lebih dari 20 tahun dengan lebih dari 6.000 responden. Teori Reva Rubin menekankan pada pencapaian peran sebagai ibu. Untuk mencapai peran ini, seorang wanita memerlukan proses belajar melalui serangkaian aktivitas atau latihan. Dengan demikian, seorang wanita, terutama calon ibu, dapat mempelajari peran yang akan dialaminya kelak sehingga ia mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi, khususnya perubahan psikologis dalam kehamilan dan setelah persalinan. Tujuan teori Reva Rubin adalah mengidentifikasi bagaimana seorang wanita dalam pencapaian peran menjadi seorang ibu beserta intervensi-intervensi yang memungkinkan menimbulkan efek negatif. Menurut Reva Rubin, seorang wanita sejak hamil sudah memiliki harapan-harapan antara lain A. Kesejahteraan ibu dan bayi. Contohnya, apabila tidak diterima di masyarakat, maka tidak ada kesejahteraan bagi ibu dan bayi, karena saling memiliki perasaan yang tidak nyaman dan tentunya akan bisa mengganggu resiko logis ibu tersebut. B. Penerimaan dari masyarakat. Contohnya, jika tidak diterima di masyarakat, seorang ibu yang hamil di luar nikah. Misalnya, ibu tersebut dulunya bekerja sebagai wanita penghibur dan anak yang dilahirkannya adalah hasil hal tersebut. Karena hal tersebut sehingga masyarakat tidak dapat menerimanya. Penentuan identitas diri. Contohnya, seorang ibu memberi kasih sayang dan cinta terhadap bayinya, keluarga dan masyarakat lain. Hal tersebut mempengaruhi adanya hubungan timbal balik, yaitu masyarakat dan keluarga, bahkan si bayi akan memberi kasih sayang dan cinta. D. Mengetahui tentang arti memberi dan menerima. Adapun tahap-tahap psikologis yang biasa dilalui oleh calon ibu dalam mencapai perannya. A. Anticipatory stage. Seorang ibu mulai melakukan latihan peran dan memerlukan interaksi dengan anak yang lain. B. Honeymoon stage. Ibu mulai memahami sepenuhnya peran dasar yang dijalaninya. Pada tahap ini, ibu memerlukan bantuan dari anggota keluarga yang lain. C. Plateau stage. Ibu akan mencoba apakah ia mampu berperan sebagai seorang ibu. Pada tahap ini, ibu memerlukan waktu beberapa minggu sampai ibu kemudian melanjutkan sendiri perannya. D. Disengagement merupakan tahap penyelesaian latihan peran sudah berakhir. Adapun aspek-aspek yang diidentifikasi dalam peran ibu adalah gambaran tentang idaman, gambaran diri dan tubuh. Gambaran diri seseorang wanita adalah pandangan wanita tentang dirinya sendiri sebagai bagian dari pengalaman dirinya. Sedangkan gambaran tubuh adalah berhubungan dengan perubahan fisik yang terjadi selama kehamilan. Beberapa tahapan aktivitas penting sebelum seseorang menjadi seorang ibu. 1. Taking on, tahapan meniru. 2. Seorang wanita dalam pencapaian sebagai ibu akan memulainya dengan meniru dan melakukan peran seorang ibu. 3. Taking in. 4. Seorang wanita sudah membayangkan peran yang dilakukannya. Introjection, projection, dan rejection merupakan tahapan di mana wanita membedakan model-model yang sesuai dengan keinginannya. 5. Letting go. 6. Wanita mengingat kembali proses dan aktivitas yang sudah dilakukannya. Pada tahap ini, seorang wanita akan meninggalkan perannya di masa lalu. Adaptasi psikososial pada masa postpartum. Keberhasilan masa transisi menjadi orang tua pada masa postpartum dipengaruhi oleh 1. Respon dan dukungan dari keluarga. 2. Hubungan antara melahirkan dengan harapan-harapan. 3. Pengalaman melahirkan dan membesarkan anak yang lalu. 4. Budaya. Rubin juga mengklasifikasikan tahapan ini menjadi 3 tahap, yaitu 1. Periode taking in, hari ke-1 sampai 2 setelah melahirkan.
A. Ibu masih pasif dan tergantung pada orang lain. B. Perhatian ibu tertuju pada kekhawatiran pada perubahan tubuhnya. C. Ibu akan mengulangi pengalaman-pengalaman waktu melahirkan. D. Memerlukan ketenangan dalam tidur untuk mengembalikan keadaan tubuh ke kondisi normal. E. Nafsu makan ibu biasanya bertambah sehingga membutuhkan peningkatan nutrisi. Kurangnya nafsu makan menandakan proses pengembalian kondisi tubuh tidak berlangsung normal. 2. Periode taking hold. Hari kedua sampai 4 setelah melahirkan. A. Ibu memperhatikan kemampuan menjadi orang tua dan meningkatkan tanggung jawab akan bayinya. B. Ibu menfokuskan perhatian pada pengontrolan fungsi tubuh, BAK, BAB, dan daya tahan tubuh. C. Ibu berusaha untuk menguasai keterampilan merawat bayi seperti menggendong, menyusui, memandikan, dan mengganti popok. D. Ibu cenderung terbuka menerima nasihat bidan dan kritikan pribadi. E. Kemungkinan ibu mengalami depresi postpartum karena merasa tidak mampu membesarkan bayinya. 3. Periode letting go. A. Terjadi setelah ibu pulang ke rumah dan dipengaruhi oleh dukungan serta perhatian keluarga. B. Ibu sudah mengambil tanggung jawab dalam merawat bayi dan memahami kebutuhan bayi sehingga akan mengurangi hak ibu dalam kebebasan dan hubungan sosial. Terima kasih, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.